Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali memandu sahabat guru hebat semua, kepala sekolah, pengawas pembina dan juga sahabat guru tentunya, khususnya di dalam implementasi kurikulum Merdeka terkait dengan sekolah sahabat guru hebat semua yang akan melaksanakan kurikulum secara mandiri berubah. Kurikulum Merdeka mandiri berubah. Nah, tentu update terbaru saya akan pandu beberapa poin penting. Sahabat guru hebat memulai dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka untuk memilih mandiri berubah. Tentu poin pentingnya adalah bagaimana merancang 3 aspek penting yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Tentu saya mulai dengan bahwa capaian Merdeka Belajar di satuan pendidikan itu adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, sahabat guru hebat wajib memahami 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan pembelajaran intrakurikuler yang telah ditetapkan dalam struktur kurikulum yang masing-masing di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Acuannya adalah kepada standar kompetensi lulusan dengan tentunya menelaah pembelajaran mengacu pada CP untuk dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tentu dari situ di poin yang ketiga, bagaimana pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu di setiap satuan pendidikan memilih 3 tema dari 7 tema yang ada. Nah, oleh sebab itu, saya akan langsung pandu sahabat guru hebat, khususnya di dalam menetapkan capaian kurikulum Merdeka seperti yang disampaikan oleh Kemdikbud itu adalah tergantung pada profil pelajar Pancasila atau menuju profil pelajar Pancasila. Tentu dimulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan tentu yang terakhir itu adalah mandiri. Nah, ini kita kaitkan semua dengan standar kompetensi lulusan yang menjadi acuan kita semua, khususnya kalau kita mulai dari pendidikan dasar. Di sana ada jenjang SD dan jenjang pendidikan SMP tentunya dan sederajat. Maka yang pertama itu adalah persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berhalak mulia. Yang kedua itu adalah bagaimana fokus kepada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini SKL yang tentunya menjadi fokus pencapaian agar sahabat guru hebat semua di dalam merancang pembelajaran. SKL ini yang menjadi penting. Nah, kemudian di jenjang menengah umum, tentu perbedaannya poin nomor 1 sama, khususnya di peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berhalak mulia, sampai penanaman karakter 1 dan 2 sama. Yang membedakan itu hanya di poin nomor 3, yaitu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Begitu juga untuk di kejuruan. Di kejuruan itu poin nomor 3 adalah keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan sama mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya. Nah, tentu ketika kita berbicara yang pertama, poin yang pertama, yaitu pembelajaran intrakurikuler. Maka di dalam pembelajaran intrakurikuler itu fokus adalah kepada CP update terbaru, yaitu menggunakan
Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 033-H-KR 2022, yaitu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Inilah yang akan menjadi acuan kita, sehingga nanti tinggal langsung diketik Ctrl F, kemudian ketik mapelnya. Misalnya di sini adalah bahasa atau kimia, kita tinggal ketik kimia. Ya, kita akan ketemu CP kimia sesuai dengan mapel yang kita ampu, maupun mapel-mapel yang lain. Tinggal nanti akan diteruskan untuk mencari fase E-nya. Nah, tentu fase A itu adalah untuk jenjang SD kelas 1, kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, fase C itu adalah kelas 5 dan 6, kemudian fase D itu adalah jenjang SMP dan sederajat. Kemudian fase E itu ada di SMA dan dilanjut dengan fase F, itu lanjutan dari jenjang kelas 10, akan ada di kelas 11 dan kelas 12. Nah, itu berbicara CP. Kemudian tentu di paradigma baru pembelajarannya, yang menjadi penting itu adalah bagaimana sahabat guru hebat betul-betul berperan sebagai fasilitator, berperan memberikan belajar itu adalah ada pengalaman yang menyenangkan, bukan tugas sebagai kewajiban. Kemudian fokus pembelajaran itu berpihak kepada siswa. Yang keempat, tentu sahabat guru hebat harus memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian di poin penting selanjutnya ini adalah struktur kurikulum. Jadi dari struktur kurikulum kita akan lanjut ke menentukan di dalam CP itu ada tema atau aspek setiap mapel. Nah, tentu ini penting sebelum sahabat guru hebat nanti akan menelaah lebih lanjut dari CP. Nah, oleh sebab itu, sahabat guru hebat penting sekali untuk menelaah standar kompetensi lulusan itu yang menjadi bagian penting, sehingga langkah pertama itu tentu akan merumuskan visi dan misi satuan pendidikan, sehingga yang sangat mendesak untuk dilakukan telaah itu adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila, tadi mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehingga dari sana sahabat guru hebat diminta untuk menelaah kembali ketika visi sekolah masih menggunakan berkarakter. Berkarakter itu masih cenderung kategorinya umum, sehingga ketika kita ingin mengacu kepada capaian Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila mulai yang pertama, maka yang paling penting dilakukan itu adalah memasukkan profil pelajar Pancasila bagian yang pertama, yaitu kita langsung menggunakan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bisa diambil poin pertama itu adalah contoh yang saya sudah rancang itu adalah berakhlak mulia. Kemudian bisa saja diambil dari bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini dari tema-tema ini tentunya yang penting dijabarkan lebih lanjut itu adalah berakhlak mulia itu sudah menyentuh kepada akhlak sesama, akhlak kepada Yang Maha Kuasa, dan termasuk jangan lupa di sini akhlak kepada lingkungan itu juga sudah masuk. Nah, bernalar kritis ini penting karena di sekolah satuan pendidikan itu siswa penting untuk diajarkan bagaimana dia literasi itu penting, numerasi juga sangat penting di situ, sehingga anak-anak tidak menerima informasi itu begitu saja. Nah, inilah yang penting untuk dijabarkan, termasuk mandiri. Ujungnya itu adalah memang semua siswa kita harus mandiri. Nah, kemudian di dalam tahapan berikutnya itu merancang pembelajaran. Nah, tentu merancang pembelajaran, ini yang paling penting di dalam merancang pembelajaran adalah sahabat guru hebat diajak untuk
akan menggunakan apa? Ketika nanti menggunakan modul ajar, tentu yang paling penting adalah, ini salah satu contoh modul ajar yang saya kutip dari sekolah binaan. Misal di sini ini adalah lebih tepat saya gunakan sebagai RPP. Yang paling penting di sini adalah bagaimana indikator pencapaian kompetensi itu. Misalnya di sini kalau menjelaskan, lalu mengklasifikasi, lalu di keterampilannya penting untuk menunjukkan upaya pelestarian. Nah, ketika nanti akan menelaah menggunakan capaian pembelajaran, tentu harus dipastikan tema atau aspek atau elemen apa yang akan kita telaah, sehingga dari kurikulum sebelumnya kita akan masuk ke kurikulum Merdeka, kita sudah menggunakan CP sebagai acuan. Tetapi yang paling penting tentu bagaimana sahabat guru hebat merancang modul ajar maupun RPP inovatif. Ini yang paling penting adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti itu benar-benar sudah dibuat perencanaan yang matang, sehingga tahapan implementasinya itu mulai dari rancangan kegiatan inti sampai langkah-langkah LKPD yang harus dikerjakan oleh murid-murid itu betul-betul direncanakan dengan baik. Jangan sampai nanti sahabat guru hebat tidak membuat perencanaan dengan matang, karena kalau perencanaan di RPP ataupun modul ajar itu tidak dibuat dengan baik, nanti dikhawatirkan sahabat guru hebat akan merencanakan kegagalan di sekolah. Mudah-mudahan tidak sampai demikian. Nah, tentu di berikutnya yang penting itu adalah bagaimana pelaksanaan penilaian. Penting sekali di dalam penilaian formatif dan penilaian sumatif ini yang menjadi pemahaman agar mindset sahabat guru hebat itu tidak lagi melaksanakan remedial kepada anak-anak setelah penilaian sumatif dilakukan. Remedial itu hanya dilakukan ketika sahabat guru hebat memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu fokus kepada penilaian formatif. Jadi setelah penilaian formatif, maka penting ditelaah apakah anak-anak kita itu sudah tuntas di dalam mencapai semua tujuan pembelajaran yang dirumuskan, sehingga disinilah penting dilaksanakan remedial. Tetapi ketika sudah menggunakan penilaian sumatif, jadi tidak perlu lagi melakukan remedial. Sekali lagi, di implementasi kurikulum Merdeka, penting sahabat guru hebat untuk memulai dari bagaimana keberhasilan pembelajaran intrakurikuler dengan acuannya adalah kepada CP masing-masing mapel yang diampu. Tentu pembelajaran paradigma baru yang menjadi acuan. Kemudian yang kedua itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu dilakukan untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila melalui pilihan 3 tema. Apakah memilih bangunlah jiwa dan raganya, atau memilih gaya hidup berkelanjutan, maupun suara demokrasi. Ini yang paling tentunya dekat dengan satuan pendidikan sahabat guru hebat semuanya. Selamat merancang pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya.